Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Pak Yunus Susanto SH. Kali ini saya akan mewawancari Bapak dengan tema vonis bebas, apakah adil bagi korban dan keluarga. Untuk yang pertama Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang majelis hakim yang memvonis bebas seorang terdakwa pada kasus pembunuhan yang menimpa korban Dini Sera Afrianti dan terdakwa Georgius Ronald Tanur? Ya. Jadi seorang hakim itu diberikan kewenangan, kebebasan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Yang mana pada waktu dia mengadili, dia memeriksa, dan dia mau menjatuhkan putusan, itu tidak boleh ada intervensi. Tidak boleh ada intervensi. Hakim memutus suatu perkara, pasti didasarkan pada hati nuraninya dia. Karena dia memutus itu, ya, itu sebagai perwakilan Tuhan. Makanya di dalam irah-irahnya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, hakim memutus itu didasarkan pada pemeriksaan yang ada di persidangan. Semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu yang akan dipertimbangkan untuk memutus. Nah, dalam persidangan pembuktian, keterangan saksi maupun bukti yang diajukan baik secara yang tertulis maupun saksi, ya, hakim punya hak kewenangan untuk menilai. Pada dasarnya dia ada keyakinan bahwa terdakwa ini terbukti, bahwa terdakwa ini tidak terbukti, bahwa terdakwa ini terbukti perbuatannya melakukan perbuatan melawan hukum tetapi bukan merupakan tindak pidana atau onslah. Jadi dalam perkara pidana ada 3 putusan, bahkan 4 putusannya. Yang pertama, dia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan. Yang kedua, dia terbukti bersalah karena terbukti melakukan suatu tindak pidana pembunuhan. Yang ketiga, ada perbuatan pidana, ada perbuatan melawan hukumnya, tetapi perbuatan melawan hukum itu bukan merupakan suatu tindak pidana, itu namanya onslah. Ada orang yang dinyatakan bersalah tetapi ada alasan pemaaf sehingga dia diputus forwadilek atau putusan percobaan. Nah, di dalam kasus pembunuhan ini, hakim punya keyakinan bahwa terdakwa ini tidak terbukti melakukan pembunuhan. Sehingga dengan keyakinannya ini, maka dia harus memutus bebas. Nah, sedangkan dalam hal ini, apakah putusan bebas itu adil atau tidak? Mungkin bagi terdakwa yang merasa dia bukan melakukan, pelakunya tidak melakukan, dia adil. Bagi korban, ternyata keluarganya, anak saya, ternyata teman saya ini mati. Karena apa? Karena jelas berdasarkan saksi bahwa dia ini dianiaya, dia dikelindas, dan akhirnya dia meninggal, ya kan? Ya, harusnya terbukti, harus dihukum. Nah, ini suatu hal yang biasa dalam dunia persidangan, perbedaan antara korban sama pihak terdakwa ini. Nah, kadang hakim ini memberikan putusan, ada yang berdasarkan pesanan, Pak, tolong dibebaskan besok. Nah, kadang kan ada yang begitu, hakim ikut-ikutan begitu. Lah, ini namanya oknum. Nah, dalam hal ini, perkara ini, pembunuhan ini kan masih ada upaya hukum kasasi. Ya, upaya hukumnya kasasi di Mahkamah Agung. Nanti pengadilan tingkat akhir atau Mahkamah Agung ini akan mempertimbangkan, akan melihat apakah ada kesalahan judek faksinya, apakah ada kesalahan judek jurisnya, penerapan hukumnya, apakah ada kekhilafan hakim dalam membuat putusan ini. Karena di dalam proses kasasi ini ada karena kekhilafan hakim, ada karena novum, bukti baru nantinya kalau pada waktu PK. Selanjutnya, apakah ada faktor lain yang menyebabkan seorang tersebut dapat divonis bebas selain faktor kekuatan pada alat bukti dan keterangan saksi dalam persidangan? Ada. Jadi
faktor yang lainnya itu kalau memang saksi-saksi yang dihadirkan, jadi hakim ini akan mempertimbangkan terhadap saksi-saksi yang disampaikan di dalam persidangan. Fakta yang terungkap di persidangan itu yang dijadikan keyakinan hakim untuk memutuskan bebas bagi terdakwa dan menghukum terdakwa. Nah, faktor-faktornya apa? Kalau saksi-saksinya ini semua tidak ada yang membuktikan, tidak ada yang menyaksikan bahwa perbuatannya si terdakwa ini telah jelas terang nyata membunuh pacarnya sendiri ini dengan cara menabrak dia terus sampai terseret itu. Kalau saksinya tidak ada yang itu kan bagaimana dia bisa dinyatakan terbukti? Kalau dia sudah dinyatakan dulu telah meninggal dulu atau segala macam itu. Nah, itu keyakinan hakim dan itu harus kita hormati. Kita tidak boleh praduga prasangka yang jelek. Oh, hakim ini tidak adil, kenapa kok dibebaskan? Lah itu kewenangan hakim, keyakinannya hakim yang mengadili. Dan kembali lagi, hakim tidak boleh diintervensi. Itu saat ini yang menjadi keyakinan hakim dengan adanya faktor-faktor seolah-olah atau faktor yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ini bukan pelaku daripada pembunuhan itu. Ya, Pak. Baik, untuk selanjutnya bagaimana cara penilaian terhadap kuat atau tidaknya alat bukti dalam persidangan? Bagaimana apa tadi pertanyaan? Bagaimana cara penilaian terhadap kuat atau tidaknya alat bukti dalam persidangan menurut Bapak jika berada dalam tim kuasa hukum korban? Yang namanya alat bukti itu kan ada alat bukti tertulis, ada alat bukti saksi, ada pengakuan, ada petunjuk, kan macam-macam itu yang ada di dalam KUHP itu kan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pidana itu kan. Nah, sekarang kalau hakim ini merasa bahwa tidak ada saksi yang mengetahui perbuatannya terdakwa ini, bagaimana caranya membunuh, bagaimana caranya menganiaya, terus masa orang itu akan diputus bersalah atau diputus bebas? Ya kan tergantung. Kalau memang dia ini ada saksi-saksi, oh ya saya tahu, saya melihat bahwa dia memukul, bahwa dia betul-betul sengaja dia ini menabrak dia sampai terseret dia, nah ini orang akan dihukum. Tapi kalau tidak ada saksi yang menerangkan itu bagaimana? Tidak ada petunjuk yang seperti itu bagaimana? Karena ada asasnya. Seorang hakim itu lebih baik ya membebaskan orang ya yang bersalah berapa orang daripada menghukum satu orang saja yang dia tidak bersalah. Lebih baik saya membebaskan banyak orang daripada saya menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, tapi tidak boleh hakim itu mendasarkan dengan dasar yang seperti itu. Hakim tetap harus melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Ada enggak saksi? Ada enggak bukti petunjuk? Ada enggak bukti yang bisa meyakinkan hakim ini bahwa dia ini pelakunya? Bahwa dia ini bukan pelakunya? Bahwa kematian ini bukan disebabkan karena perbuatannya? Bahwa kematian ini disebabkan karena hal yang lainnya? Bisa saja hakim. Hakim bebas punya kewenangan karena di dalam perkara pidana hakim ini berperan apa? Pasif atau negatif? Pasif atau aktif? Aktif dalam perkara pidana ini. Jadi hakim menggali kebenaran material. Beda dalam perkara perdata. Kalau dalam perkara perdata hakim bersifat pasif. Dalam perkara pembunuhan ini, dalam perkara pidana ini hakim bersifat aktif. Ya, jadi hakim punya keyakinan sendiri. Ada faktor-faktor yang dia punya keyakinan bahwa dia adalah selaku pelakunya. Dia bukan pelakunya. Kalau dia pelakunya, dia harus dihukum. Kalau dia bukan pelakunya, dia harus dibebaskan. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana peran Mahkamah Agung sebagai pengawas keadilan di bawahnya ketika hakim pengadilan negeri memutus bebas? Ya. Hakim bahwa kita perlu ketahui ya, yang namanya pengadilan itu ada pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri. Kalau tidak puas terhadap putusan itu salah satu pihak yang berperkara bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Kalau masih tidak puas juga, dia bisa mengajukan ke Mahkamah Agung dalam bentuk kasasi maupun dalam bentuk PK, peninjauan kembali. Ya, nah dalam hal ini Mahkamah Agung selaku ya
hakim pengadilan yang paling akhir, paling tinggi, yang mana putusannya itu nanti bisa dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memang selain dia memeriksa terhadap perkara yang diputus di tingkat pertama maupun tingkat kedua, hakim Mahkamah Agung ini memang punya kewenangan untuk menilai apakah hakim yang memeriksa dan mengadili ini sudah sesuai, menerapkan hukumnya sudah sesuai dengan undang-undang. Apakah ada kesalahan judek faksinya? Apakah ada kesalahan judek jurisnya? Nah, kalau memang nanti pengadilan Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Agung memandang bahwa memang sudah tepat dan benar apa yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, maka dia akan menguatkan putusan itu. Artinya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa. Tapi juga begitu sebaliknya, kalau ternyata dalam memeriksa memutus perkara ini ada pelanggaran, ada dugaan bahwa dia menyalahgunakan kewenangannya, dia tidak menerapkan dengan benar undang-undangnya, maka hakim bisa membatalkan putusan itu dengan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa, mengadili kembali, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, bisa saja dan selanjutnya menjadi hukuman. Ya, jadi Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan itu bisa melalui dalam proses mengadili kembali. Tapi mengadili bukan pokok perkaranya, tetapi mengadili dalam hal judek jurisnya sama judek faksinya. Ya, ya. Untuk mengakhiri, saya memohon maaf untuk mengganggu waktunya. Ya. Bagi teman-teman, bahwa pertimbangan hakim menjadi faktor yang utama dalam memvonis suatu putusan, dan kekuatan bahwa bukti itu dapat dinilai hakim berdasarkan fakta yang ada di persidangan, ungkap dan persidangan. Baik, sekian dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.